Assalamualaikum Bu Ani, apa kabarnya Bu Ani? Waalaikumsalam Bu Devi, kabar baik Bu Devi. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Hari ini Ibu mau melakukan coaching ya? Ya Bu Devi benar. Baik, sebelum proses coaching dimulai, ada yang ingin saya tanyakan ya Bu kepada Ibu, tapi sebelumnya nanti pada saat coaching berlangsung akan saya amati antara coach dengan coaching. Kemudian akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching, kemudian nanti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Dan apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan sudah sesuai kata kunci apa belum yang disampaikan dengan Koci. Ya Nah, Bu nanti Devi. juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban Koci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Ani? Ya boleh Bu Devi. Ini pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Ani kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu Devi, jadi saya berencana itu ingin mengembangkan tentang kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti ya Bu. Yang pertama Iya, kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara tiga ini, yang mana yang Ibu Ani yang ingin saya amati? saya mengharapkan Ibu Devi akan memberikan umpan balik, yaitu dari kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, baik Bu. Artinya berarti ada dua ya Bu yang akan Ibu kembangkan nantinya, yaitu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap yang kita lakukan ini, yang akan kita kembangkan ini? Baik Bu Devi, penilaian saya sangat baik karena di sini kan nanti saya dan Ibu Yeti itu akan mendiskusikan yang kami harapkan nanti ada pencerahan mungkin dari beberapa hambatan yang yang dirasakan oleh Ibu Yeti. Oke, jadi apa harapan Ibu sendiri terhadap kegiatan ini? Saya berharap kegiatan ini nanti akan lebih mengembangkan kemampuan saya untuk tadi Bu Devi mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian menjadi pendengar aktif. Saya juga berharap diskusi atau coaching pada hari ini bermanfaat untuk coach yaitu Bu Yeti. Oke, oke Bu. Bu Ani, terima kasih ya atas jawaban-jawaban Ibu Ani. Silakan Ibu Ani melakukan proses coaching bersama Ibu Yeti. Nanti selesai melakukan coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu Ya Ani. Bu Devi, Oke, terima kasih. silakan Bu Ani lanjut. Assalamualaikum Ibu Yeti. Waalaikumsalam, Bu Ani. Apa kabar Bu Yeti? Alhamdulillah, kabar baik Bu Ani. Bu Ani apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Bu Yeti. Bu Yeti, ini kan Bu Yeti kan kemarin kita sudah buat janji ya Bu Yeti. Ini kira-kira apa yang mau kita bahas di dalam percakapan kali ini? Begini Bu Ani, ini ada salah satu siswa saya, itu tidak fokus ketika saya berikan tugas dan pembelajaran, dia ini selalu mengganggu teman-temannya, atau istilahnya itu troublemaker atau pembuat masalah bagi teman-temannya. Begitu Bu Ani. Ya. Jadi di kelas Ibu Yeti ini ada siswa yang mungkin sering gangguin temennya ya, atau ya cari-cari masalah gitu ya Bu Yeti ya. Iya, Bu Ani. Jadi dia ini sebelum tugasnya selesai, dia selalu mengajak teman-temannya untuk bercerita atau mengobrol. Hal ini membuat anak-anak yang lain itu menjadi terganggu, sehingga anak yang lain itu tidak bisa fokus mengerjakan tugas dengan waktu yang sudah saya tetapkan, Bu Ani. Begitu, Bu Ani. Ya Bu Yeti. Jadi ada salah satu murid Ibu Yeti itu yang mungkin agak susah fokus dalam mengerjakan tugas dan ini berimbas pada anak-anak yang lain ya Bu Yeti ya.
Ya, betul sekali Bu Ani. Jadi kita akan berbincang-bincang sebentar ya Bu. Dari perbincangan ini yang nanti di akhir dari perbincangan kita apa yang Ibu Yeti harapkan? Jadi saya itu Bu Ani, saya ingin ada semacam solusi agar anak yang tidak fokus dalam mengerjakan tugas ini dapat fokus dan tidak mengganggu teman-teman yang lain. Begitu Bu Ani. Oh gitu ya. Jadi Bu Yeti kepinginnya siswa ini nantinya lebih fokus saat belajar dan juga tidak mengganggu teman yang lain. Begitu ya Bu? Ya, betul sekali Bu Ani. Oke. Nah sekarang coba Bu Yeti ceritakan secara detail kondisi yang dialami oleh Bu Yeti ini. Jadi begini Bu Ani, siswa saya ini sebenarnya itu anak yang tergolong di atas rata-rata. Maksudnya dia ini bisa dikatakan kalau mendengarkan penjelasan saya terus pasti dia ini bisa. Tapi ketika saya kasihkan tugas, anak ini selalu tidak tepat waktu Bu Ani. Jadi anak ini selalu mengganggu teman-temannya untuk maju ke depan atau mengerjakan tugas. Sehingga saya harus katakanlah kadang-kadang emosi Bu Ani. Oh ya, jadi menurut Ibu sebenarnya siswa ini anak yang cerdas ya Bu ya. Sebenarnya dia bisa mengikuti pembelajaran, namun dia tidak bisa berkonsentrasi karena dia ini sibuk bercerita dengan temannya ya Bu Yeti ya. Ya, betul sekali Bu Ani. Dia itu tidak fokus. Jadi Tidak fokus. jadi sebelum tugasnya selesai, itu dia pasti mengganggu teman-temannya. Jadi teman-temannya ini diajaknya bercerita atau mengobrol. Contohnya, kemarin dapat ikan besar 1 kilo. Jadi dia teman-teman yang lain ikut dengarkan. Jadi yang teman yang lain jadi tidak fokus Bu Ani. Nah, akhirnya satu kelas itu menjadi ribut. Nah, jadi saya itu mesti mengingatkan seperti, ayo anak-anak, sudah apa belum tugasnya? Seperti itu Bu Ani. Baik. Kalau menurut Bu Yeti sendiri ini agar anak ini lebih fokus dalam belajar itu apa yang ingin Bu Yeti lakukan? Eh, Menurut saya, supaya anak ini dapat berkonsentrasi, sepertinya saya perlu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam pembelajaran saya. Dan juga saya bisa menciptakan iklim positif di sekolah. Wah, Itu bagus banget ya ternyata Bu Yeti, idenya bagus sekali, yaitu mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional di dalam pembelajaran dan juga menciptakan iklim positif ya Bu ya di sekolah gitu. ya, betul sekali Bu Ani. Menurut Bu Yeti nih, kompetensi sosial emosional seperti apa yang akan diterapkan oleh Ibu dalam pembelajaran? Saya ingin mengintegrasikan kompetensi sosial emosional, hal, terutama kesadaran diri dan manajemen diri dalam pembelajaran saya. Bagus sekali Bu Yeti. Jadi di sini nanti mengintegrasikan kompetensi sosial, kesadaran diri, manajemen diri dalam pembelajaran ya. Ya, betul sekali Bu Ani. Kira-kira nih Bu Yeti, cara apa yang bisa digunakan atau bagaimana cara mengintegrasikan kedua kompetensi tersebut? Menurut saya, yang bisa saya lakukan untuk mengintegrasikan kompetensi sosial kesadaran diri itu sepertinya saya akan membuat roda emosi yang akan saya pajang di depan kelas. Jadi nanti ketika anak-anak datang, anak-anak akan mengisi roda emosi tersebut sesuai dengan apa yang dia rasakan pada waktu itu. Bagus banget ya Bu Yeti. Jadi nanti akan menggunakan media berupa roda emosi. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi ini roda emosi ini diharapkan akan menunjukkan kesadaran diri dari anak tersebut ya Bu. Ya, betul sekali Bu Ani. Nah Bu Yeti, kemudian apa yang bisa Bu Yeti lakukan nih untuk membuat anak tersebut mampu atau bisa memanajemen dirinya sendiri? Menurut saya, pada kegiatan awal pembelajaran, saya perlu melaksanakan teknik stop, di mana jadi anak-anak ini mempunyai jeda untuk menstabilkan perasaan mereka. Nah, nanti selanjutnya saya akan memberikan kesempatan pada murid atau menceritakan pengalamannya.
apa yang ia rasakan pada waktu hari itu. Sehingga anak itu dapat menceritakan tentang keluh kesah. Selain itu, dia juga dapat menciptakan tanggapan dari teman-temannya. Sehingga nantinya pada waktu pembelajaran dia tidak akan terpancing atau bercerita lagi ketika saya memberikan tugas. Dan juga saya akan memberikan ruang kepada anak-anak untuk bercerita. Begitu Bu Ani. Ya, baik. Jadi Bu Yesi akan mengisi kegiatan awal pembelajaran dengan mengajak siswa atau melakukan teknik stop ya Bu Yesi ya. Ya, Kemudian betul. memberikan kesempatan pada murid untuk bercerita tentang pengalaman dan perasaan yang dialaminya. Begitu ya Bu? Ya, betul sekali Bu Ani. Bu Yeti, tadi kan bercerita tentang iklim dan budaya positif di sekolah ya. Menurut Bu Yeti yang bagaimana itu? Iklim budaya positif di sekolah itu menurut saya Bu Ani, saya akan menerapkan kelas itu sebenarnya di dalam kelas itu sudah ada keyakinan kelas, tapi belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi, saya akan merevisi keyakinan kelas dan mengajak teman-temannya bercerita di tengah dia mengerjakan tugas. Sehingga dia tidak akan merasa menjadi pengganggu lagi begitu Bu Ani. Juga saya akan melakukan segitiga restitusi. Baik. Jadi menurut Bu Yeti akan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada dan Bu Yeti juga akan melaksanakan segitiga restitusi seperti itu ya Bu? Ya, betul sekali Bu Ani. Kalau saya boleh tahu nih Bu Yeti, saya mau merangkum ya dari pembicaraan kita ini. Jadi nanti Bu Yeti pertama itu akan ya, melakukan yaitu membuat anak yang punya masalah tidak fokus ini tadi, yaitu mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran, yakni dengan membuat roda emosi. Itu yang pertama Bu Yeti ya. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita di awal pembelajaran. Itu yang kedua. Kemudian Bu Yeti akan menciptakan iklim positif tadi dengan merevisi keyakinan kelas yang sudah ada. Kemudian menerapkan juga segitiga restitusi. Begitu ya Bu? Ya, betul sekali Bu Ani. Oke Bu Yeti. Nah, di antara kedua hal tersebut yang tadi itu sudah direncanakan, yang kira-kira nih dapat cepat dilakukan yang mana Bu Yeti? Menurut saya karena ini tidak banyak memerlukan banyak waktu, mungkin saya bisa melaksanakannya secara sekaligus. Begitu Bu Ani. Oke Bu Yeti. Jadi nanti rencananya sekaligus kedua-duanya itu langsung dilakukan ya Bu Yeti ya? Ya, betul sekali Bu Ani. Nah, menurut Bu Yeti ini dalam melaksanakan rencana tadi, siapa yang dapat membantu Ibu Yeti? Karena ini berhubungan dengan murid saya di kelas, Bu Ani. Jadi menurut saya yang bisa membantu itu adalah anak-anak di kelas itu, yaitu seluruh anggota yang ada di kelas, termasuk saya sendiri sebagai gurunya. Juga jadi dari anak-anak ini nanti akan saya ajak membuat seperti roda emosi, bercerita, merevisi keyakinan kelas, dan melakukan segitiga restitusi. Ini seluruh anggota kelas. Jadi, kalau setiap anak ini menyadari nilai-nilai dan perannya di dalam kelas, mereka akan dapat berpartisipasi aktif dan berkomitmen menjalankan keyakinan kelas yang sudah direvisi. Begitu Bu Ani. Oh, bagus ya. Jadi Bu Yeti ini bagus sekali sudah begitu rinci ya Bu Yeti untuk langkah-langkah atau merencanakan tindakan selanjutnya. Nah, dari sini Bu Yeti, menurut Bu Yeti kapan ini akan bisa diterapkan Bu Yeti? Ini akan saya segera terapkan Bu Ani. Jadi secepat mungkin ya Bu Yeti ya? Ya, secepat mungkin. Ya, baik Bu. Menurut saya sih bagus sekali ide dari Bu Yeti tadi. Jadi akan segera dilaksanakan. Saya doakan semoga yang direncanakan ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi nanti kita akan mengobrol-ngobrol lagi, membicarakan mungkin ada perubahan yang signifikan sehingga murid Bu Yeti tersebut bisa fokus dalam belajar ya Bu Yeti ya. Ya, makasih Bu Ani. Iya, terima kasih Bu Yeti untuk sharingnya. Nanti kita jadwalkan lagi untuk berbincang-bincang lagi ya Bu Yeti. Ya. Ya, apakah cukup Bu Yeti? Ya.
Ya, Makasih baik Bu Bu Ani. Yeti. Ya, sama-sama Bu Yeti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Bagaimana Bu Ani proses coaching dengan Ibu Yeti berjalan dengan baik kah? Iya Bu, Alhamdulillah proses coachingnya berjalan dengan baik Bu Devi. Baik Bu Ani. Setelah melakukan pengamatan kegiatan coaching yang dilakukan Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Bu Ani boleh? Iya boleh Bu Devi. Pertanyaan pertama, bagaimana perform Ibu dalam kegiatan coaching tadi? Oke, menurut saya ya Bu Devi, saya itu sudah melakukan alur tirta, yaitu tadi itu kan saya sudah menanyakan tujuan dari apa proses coaching kami ini apa, kemudian saya juga berusaha menggali informasi, yaitu merupakan proses identifikasi dari permasalahan yang dihadapi Ibu Yeti, kemudian menanyakan rencana aksi Ibu Yeti, dan kemudian menanyakan komitmen dari Ibu Yeti atau tanggung jawabnya. Kemudian saya berusaha menggali potensi dari Ibu Yeti, yaitu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Yeti hadapi. Begitu Bu Desi. Oke, baik Bu Ani. Selanjutnya yang membuat Ibu menilai demikian itu seperti apa? Iya Bu Desi, jadi saya menilai seperti itu karena ketika proses coaching itu saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian saya sudah mengikuti alur tirta, menjadi pendengar yang aktif juga untuk Ibu Yeti. Jadi menurut saya sudah sesuai dengan proses coaching, standar proses coaching Bu Devi. Oke, wah bagus sekali ya Bu Ani ya yang sudah dilakukan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya, boleh Bu Devi. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan proses coaching dengan melakukan alur tirta, itu sudah sesuai dan standar yang kita rujuk. Bagaimana Ibu mendengar pendapat saya? Wah, terima kasih Bu Devi. Oke, namun demikian Bu Ani, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat Ibu menggali potensi dari Ibu Yeti untuk menemukan permasalahan-permasalahannya, saya mengamati Ibu melakukan pemberian solusi dari Ibu, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu mengarahkan guru menemukan sendiri jalan keluar. Bagaimana pendapat Ibu? Oh ya Bu, tadi emang saya merasa sih kalau saya itu memberikan solusi kepada Ibu Yeti gitu Bu. Jadi ya Ya. benar Bu, saya ngerasain itu Bu. Kira-kira apa rencana tindakan untuk selanjutnya? Ya selanjutnya saya akan belajar lebih lagi Bu untuk menggali potensi dari coach saya, dan saya akan menggali lagi pertanyaan terbuka atau pertanyaan berbobot Bu. Oke, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan yang Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di selanjutnya? Saya akan mengembangkan lagi Bu bagaimana bagaimana menerapkan alur tirta yang benar-benar sesuai hingga proses coaching selanjutnya itu bisa berjalan lebih baik lagi Bu. Kapan rencana Ibu akan dilaksanakan dan siapa saja yang bisa Ibu bantu? Ya secepatnya Bu, untuk siapa saja, ya siapapun yang membutuhkan bantuan saya, insya Allah saya akan membantu Bu. Oke, terakhir, apa yang Ibu dapatkan dari proses kegiatan ini, Bu Ani? Ya saya mendapatkan pengalaman-pengalaman bagaimana proses coaching Bu Devi, kemudian saya juga mendapatkan hal-hal yang perlu saya tingkatkan lagi agar lebih baik lagi ke depannya untuk melaksanakan coaching Bu Devi. Terima kasih ya Bu Devi ya. Sama-sama Ibu ya. Terima kasih sudah menyampaikan. Sukses selalu ya Ibu Ani. Iya Selamat Bu Devi, malam. selamat malam. Selamat malam.